Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Vindi Ayu di mata kuliah Sistem Pakar pertemuan kedua. Materi hari ini tentang pengenalan expert system atau sistem pakar. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu pengertian dari sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem yang menggabungkan pengetahuan dan penelusuran data untuk memecahkan masalah yang secara normal memerlukan keahlian seorang pakar. Masalah di sini yaitu masalah yang rumit atau kompleks. Yang diperlukan untuk membangun sistem pakar adalah sejumlah pengetahuan dan suatu mekanisme untuk mengakses pengetahuan itu secara efisien, atau yang disebut dengan mekanisme inferensi untuk memecahkan masalah. Jadi pengetahuan yang di sini itu biasa dikenal dengan knowledge base, dan mekanisme ini adalah inferensi mechanism. Nah, dari sistem pakar ini memiliki banyak sekali kelebihannya. Di antaranya adalah increased availability, yaitu pengetahuan seorang pakar yang sudah diadaptasi ke bentuk software dapat diperbanyak dan disebarluaskan dalam jumlah yang tidak terbatas. Jadi, kemampuan seorang pakar, keahliannya itu sudah diadaptasi atau di coding ke bentuk software gitu kan. Lalu itu softwarenya itu bisa kita copy paste, kita perbanyak dan disebarluaskan dalam jumlah yang tidak terbatas. Kemudian reduce cost, yaitu biaya memperbanyak software lebih murah dibanding menghadirkan atau melatih seorang pakar. Yaitu tadi, copy pastenya itu lebih mudah, lebih gampang, jadi lebih murah ketimbang menghadirkan atau melatih seorang pakar. Samanya misalkan dokter umum dan dokter spesialis. Harga dokter spesialis itu lebih mahal kan, karena dia belajarnya itu lebih lama ketimbang dokter umum. Jadi belajarnya lebih lama, terus biayanya juga lebih banyak ya kan. Jadi lebih murah memperbanyak software ketimbang memperbanyak seorang pakar. Kemudian reduce danger. Nah, ini dapat digunakan pada keadaan dan atau lokasi yang membahayakan manusia. Jadi misalkan ada daerah yang terkena bencana. Itu kalau manusia, seorang pakar yang datang ke lokasi itu membahayakan. Jadi akhirnya dikirimlah robot yang sudah diinstal atau di setting sistem pakarnya gitu ya. Jadi lebih mudah seperti itu gitu, mendatangkan robot sistem pakar ke lokasi yang berbahaya itu ketimbang manusia atau seorang pakar. Kemudian permanence, jadi software sistem pakarnya ini dapat digunakan kapan saja tanpa ada batas waktu. Beda dengan seorang pakar ya kan, ada jam operasionalnya gitu. Kemudian multiple expertise. Nah, ini sistem pakar ini dapat dibuat dan digunakan secara simultan dengan penggabungan beberapa pengetahuan dari banyak pakar. Jadi ada banyak pakar, semua pengetahuannya mereka itu digabung jadi satu sistem pakar. Kemudian increased reliability, nah ini sifat komputer yang pasti dan selalu benar selama inputan dan algoritma yang diberikan itu benar, sehingga keluarannya atau outputnya dari sistem pakar itu dapat menjadi penunjang keputusan yang dapat diterima. Yaitu tadi di knowledge base-nya itu kita input data-data atau fakta-fakta yang benar, kemudian algoritmanya juga benar, sehingga output dari sistem pakar tersebut itu menjadi penunjang keputusan yang dapat diterima. Lalu explanation. Sistem pakar ini dibuat dengan mekanisme inferensi yang menghasilkan suatu keluaran disertai penjelasan yang masuk akal. Sehingga sistem pakar ini dapat juga digunakan untuk menjelaskan suatu teori atau keadaan tertentu. Kemudian fast response.
Jadi kecepatan proses hardware komputer ini dapat terus ditingkatkan tanpa batas, sehingga kecepatan penyelesaian masalah dengan sistem pakar itu ikut meningkat. Kemudian steady, unemotional, complete. Nah, komputer ini bekerja dalam keadaan yang relatif tetap setiap saat. Keadaan yang sulit sekali yang dicapai oleh manusia atau seorang pakar. Jadi kalau seandainya pakar itu kan bisa pengaruh dari moodnya dia atau dia lagi nggak enak badan atau pusing gitu. Jadinya mikirnya tuh agak susah apa gimana gitu kan. Sehingga kalau komputer kan nggak ada sakit gitu kan, dia lebih relatif tetap, terus nggak ada yang kata nggak mood atau lain sebagainya gitu. Nah, sehingga komputer ini, sistem pakar ini yaitu steady, unemotional, dan complete. Jadi dia bekerja dalam keadaan yang relatif tetap setiap saat. Kalau manusia banyak faktor gitu kan. Nah, kemudian intelligent tutor. Nah, ini sistem pakar dapat dijadikan sumber belajar yang baik bagi siswa dengan menjalankan kasus-kasus. Jadi bisa sebagai tutor nih sistem pakar ini untuk belajar dengan menjalankan misalkan kasus-kasus gitu. Kemudian intelligent database. Komputer tidak memiliki sifat lupa. Sistem pakar akan memberikan informasi yang sesuai selama tersimpan dalam database-nya. Jadi tadi di knowledge base tadi dimasukin semua fakta-fakta, data-data yang benar, nah terus tersimpan dengan baik di dalamnya, maka akan memberikan informasi yang sesuai. Jadi nggak akan lupa tuh. Beda halnya dengan seorang manusia atau seorang pakar, bisa aja ada lupanya. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi yang ada juga kelemahan-kelemahannya nih dari sistem pakar. Di antaranya itu daya kerja dan produktivitas manusia menjadi berkurang karena semuanya dilakukan secara otomatis oleh sistem. Kemudian pengembangan perangkat lunak sistem pakar lebih sulit dibandingkan perangkat lunak konvensional. Nah, ini perbedaannya nih, perbedaannya. Kalau perangkat lunak konvensional, dia itu fokus pada solusinya. Sedangkan perangkat lunak sistem pakar fokus pada permasalahannya. Kemudian pengembangannya itu dapat dilakukan secara individu. Jadi misalnya programmernya aja gitu ngerjain. Kalau sistem pakar, si programmer tetap harus nanya-nanya informasi dong dari pakarnya gitu atau dan lain-lainnya gitu. Jadi makanya pasti pengembangannya itu oleh kelompok atau tim kerja. Kemudian pengembangannya ini kalau konvensional ini secara sekuensial. Sedangkan sistem pakar itu secara iteratif. Nah, karakteristik dari sistem pakar itu sendiri, dia high performance. Jadi sistem pakar ini harus dapat bekerja pada level kompetensi yang sama atau lebih baik dari seorang pakar. Jadi dia harus sama atau lebih baik dari seorang pakar. Kemudian adequate response time. Jadi sistem pakar ini harus dapat bekerja dan menghasilkan solusi atau kesimpulan lebih cepat dari pakar manusia. Jadi response time-nya dia lebih cepat. Begitu dikasih pertanyaan apa kasus-kasus gitu langsung keluar solusinya atau kesimpulannya tuh lebih cepat ketimbang seorang pakar. Kemudian good reliability, sistem pakar ini harus dapat dipercaya di mana solusi yang dihasilkan tidak cenderung atau mengacu kepada satu hal atau keadaan tertentu saja. Kemudian understandable, sistem pakar ini harus dapat menjelaskan setiap solusi yang dihasilkan sebagaimana juga seorang pakar dapat menjelaskan setiap kesimpulan yang dibuat, bukan black box system. Kemudian flexibility, karena pengetahuan terus berkembang dan berubah, maka sebuah sistem pakar juga harus memiliki mekanisme untuk menambah, merubah, dan memperbaharui pengetahuan yang ada di dalamnya. Jadi namanya pengetahuan itu selalu berkembang kan, selalu ada peningkatan. Jadinya si sistem pakar ini
harus memiliki mekanisme untuk menambah. Jadi menambah ilmu baru, pengetahuan baru, kemudian atau merubah. Jadi misalkan sistem yang lama, kesimpulan yang lama, misalnya ada yang salah, bisa kita perbaiki. Dan memperbarui pengetahuan yang ada di dalamnya. Jadi dia fleksibel, bisa ditambah, dirubah, atau diperbarui. Kemudian hipotesis. Sistem pakar dapat melakukan serangkaian hipotesa yang dapat dibandingkan dan tidak bertentangan dengan hipotesa dari seorang pakar dalam masalah yang nyata. Nah, kemudian pembagian sistem pakar berdasarkan kelas. Dia ada konfigurasi, jadi merakit komponen sistem dengan cara yang benar. Kemudian ada bagian diagnosa, menarik kesimpulan terhadap masalah yang dihadapi berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang diobservasi. Kemudian bagian instruksi, ini metode pengajaran yang cerdas sehingga siswa sebagai user atau pengguna dapat melakukan tanya jawab dengan sistem seolah berhadapan dengan pengajar atau seorang pakar. Kemudian interpretasi, dia menjelaskan data-data yang diobservasi. Lalu bagian monitoring, dia membandingkan data yang diamati dengan data acuan yang diharapkan untuk memberi penilaian terhadap prestasi, kinerja, atau masalah tertentu. Lalu perencanaan. Di sini merancang tindakan atau menentukan langkah yang harus diambil untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Kemudian prognosis, membuat perkiraan hasil dari data yang ada atau keadaan yang sudah atau sedang terjadi. Lalu ada bagian perbaikan, jadi menjelaskan tindakan yang berlaku atau yang valid untuk suatu masalah atau keadaan tertentu. Lalu ada bagian kontrol yang mengatur proses yang berasal dari penggabungan kelas sistem pakar yang lain. Oke, sekian presentasi dari saya untuk materi pertemuan kedua ini. Kalau masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di ruang diskusi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.